Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tanggapan terkait dengan diskusi 8, di mana soalnya yang pertama adalah sebagai berikut. Menurut Anda, apakah sistem jenjang dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki persamaan dalam implementasi pendidikan yang Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Berdasarkan pengamatan terhadap lingkungan sekolah saya, terdapat persamaan mendasar antara sistem jenjang struktur persekolahan dan kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik dengan implementasi yang saya rasakan di antaranya. Yang pertama terkait dengan struktur jenjang pendidikan dasarnya, yang umumnya mengikuti pola 6 tahun untuk sekolah dasar SD dan 3 tahun untuk sekolah menengah pertama atau SMP. Hal ini tentu sama dari pendidikan di Indonesia atau tempat saya mengajar dengan pendidikan di negara tetangga seperti di Malaysia. Kemudian yang kedua adalah kebijakan pada pendidikan dasar wajib dan universal terasa sangat kuat sebagaimana diamanatkan dalam banyak kebijakan nasional. Hal ini memastikan akses seluas-luasnya bagi seluruh anak usia sekolah, mirip dengan semangat yang diterapkan di banyak negara tetangga seperti Malaysia dan juga Thailand. Kemudian yang ketiga adalah dari segi kurikulum, meski muatan lokalnya berbeda, terdapat kesamaan dalam penekanan pada pengembangan kompetensi, literasi, dan numerasi sebagai fondasi, serta integrasi nilai-nilai karakter dan kewarganegaraan yang menjadi perhatian regional. Kemudian yang terakhir adalah sistem evaluasi nasional yang terstandarisasi. Hal ini dilakukan untuk memetakan kualitas pendidikan secara keseluruhan, juga merupakan tren umum yang saya rasakan, sejalan dengan praktik di negara-negara seperti Vietnam dan Singapura yang dikenal memiliki sistem pemantauan yang ketat. Secara keseluruhan terdapat perbedaan dalam kualitas implementasi dan capaiannya. Kerangka dasar dan tujuan kebijakan nasional di kawasan ini memiliki banyak kemiripan dengan apa yang dijalankan di sekolah saya. Kemudian yang kedua adalah silakan baca dan analisis artikel PKN sesi 8, paparkan hal-hal penting yang Anda temui dalam artikel tersebut. Artikel ini membahas tentang tantangan dan strategi pendidikan dasar dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Hal yang penting dalam artikel ini yang pertama adalah penulis menekankan bahwa abad 21 ditandai dengan disrupsi budaya dan sosial yang sangat dahsyat, yang dipicu oleh revolusi informasi, kemajuan genetika, krisis ekologi, dan krisis nilai kemanusiaan. Dalam konteks MEA, ini membuka pasar bebas tenaga kerja profesional, menciptakan persaingan sekaligus peluang, sehingga sistem pendidikan dituntut untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi. Kemudian yang kedua adalah pendidikan dasar sebagai fondasi dinilai masih menghadapi masalah signifikan. Apa saja masalah yang dihadapi untuk saat ini? Yang pertama seperti pendekatan pembelajaran yang masih normatif dan berfokus kepada hafalan, dan kurikulum yang hanya menawarkan kompetensi minimum, kondisi fisik sekolah yang tidak memadai, serta sistem manajemen yang tradisional. Kemudian berikutnya, untuk mempersiapkan pendidikan dasar yang mampu bersaing, artikel ini mengusulkan beberapa langkah krusial, yaitu mereposisi visi dan misi pendidikan untuk mengembangkan manusia seutuhnya dan kewarganegaraan sesuai dengan pilar dari UNESCO. Merekonstruksi kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat informasi dan berfungsi sebagai kendali krisis nilai, menerapkan pembelajaran yang aktif dan kreatif yang berpusat pada siswa atau student center, serta memandang pembelajaran sebagai proses penemuan makna pengembangan sumber daya manusia dengan merekrut dan melatih pimpinan, guru, dan karyawan yang berkualitas berdasarkan kompetensi, serta memberdayakan manajemen sekolah menuju model post-birokrasi yang fleksibel, partisipatif, dan melibatkan masyarakat secara aktif. Kemudian pada artikel ini disimpulkan bahwa artikel ini telah menyerukan perlunya perombakan mendasar secara konseptual dan praktis agar sistem pendidikan nasional dapat melahirkan kepribadian yang utuh dan tangguh dalam pencaturan global. Kemudian yang ketiga adalah diskusikan pula bagaimana kaitan isi tayangan di video dengan materi modul 6 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Yang pertama kaitannya adalah kaitan utama terletak pada bagaimana filosofi Merdeka Belajar yang diusung Indonesia selaras dengan tren global dan temuan dari berbagai negara tentang praktik pendidikan yang efektif.
Secara spesifik, tayangan itu menunjukkan transformasi ruang kelas dari yang berpusat pada guru atau teacher-centered menjadi ruang belajar yang berpusat pada siswa atau student-centered, yang merupakan salah satu fokus utama dalam perbandingan sistem pendidikan di berbagai negara. Kemudian yang kedua adalah, dalam tayangan, siswa terlihat aktif, kolaboratif, dan memiliki otonomi dalam belajar yang merefleksikan penekanan pada kompetensi, bukan sekedar konten saja, seperti critical thinking, kreatif, dan kolaboratif yang menjadi tolak ukur kualitas pendidikan di berbagai negara. Kemudian, penataan lingkungan kelas yang fleksibel dan penuh dengan sumber belajar atau enriched environment yang ditampilkan di video merupakan cerminan dari pentingnya lingkungan belajar yang kondusif, sebuah faktor yang konsisten ditemukan dalam studi komparatif sebagai penunjang keberhasilan pendidikan dasar. Dengan demikian, tayangan tersebut sebagai bukti empiris dan kontekstual Indonesia bahwa prinsip-prinsip pendidikan kelas dunia yang dipelajari dalam studi komparatif dapat dan sedang diimplementasikan di tingkat akar rumput, menjawab tantangan untuk menciptakan pembelajaran yang relevan dengan zamannya. Baik, Ibu dosen, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada diskusi 8 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.